Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Fiska Widianti, NIM 401200091. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akad dalam perbankan syariah. Apa sih bank syariah itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Akad dalam bank syariah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jenis perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi syariah. Selama ini banyak orang yang mengira jenis akad syariah hanya terbatas pada mudharabah dan murabahah saja. Padahal macam-macam akad syariah lebih banyak dari itu. Mari kita bahas bersama. Akad-akad dalam syariah. Akad-akad dalam perbankan syariah dikelompokkan menjadi dua, yaitu akad tabaruk dan akad ijarah. Yang pertama kita bahas adalah akad tabaruk. Akad tabaruk merupakan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK 010/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha asuransian dengan prinsip syariah. Akad tabaruk adalah akad hibah yang tidak atau bukan bersifat komersil dan memiliki tujuan untuk tolong-menolong di antara nasabah atau mitranya. Secara simpel, akad tabaruk dapat dimaknai sebagai perjanjian transaksi yang tidak diniatkan secara khusus untuk memperoleh keuntungan finansial. Secara umum, akad tabaruk terbagi menjadi tiga, yaitu meminjam uang, meminjam jasa, dan memberikan sesuatu. Yang pertama, meminjamkan uang, yang terdiri dari qard. Qard adalah meminjamkan harta atau uang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Secara syariah, peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, dan pemberi pinjaman dilarang untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun. Meskipun demikian, syariah tidak melarang peminjam untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keikhlasannya serta tidak terpaksa. Rohon adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, rohon adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain dengan hutang sebagai gantinya. Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan melakukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa atau konsumtif, misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bank syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. 2. Meminjamkan jasa, yang terdiri dari A. Wakalah. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Ada beberapa jenis wakalah. Yang pertama, wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa ada batasan waktu dan untuk segala urusan. Al-wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Yang terakhir, wakalah al-amanah, perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Yang selanjutnya adalah B. Wadi'ah.
wadiah atau penitipan suatu barang ataupun uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Prinsip al-wadiah dalam bank syariah merujuk pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Wadiah terdiri dari dua jenis. Yang pertama, wadiah yad amanah adalah akad titipan di mana penerima titipan adalah penerima kepercayaan. Artinya, dia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan. Yang kedua, wadiah yad domanah adalah akad titipan di mana penerima titipan adalah truste yang sekaligus penjamin. Keamanan aset yang dititipkan, penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Pada prinsipnya, transaksi ini, pihak yang menitipkan barang atau uang tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan. Pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa bonus atau hadiah. Contohnya penitipan modal pada lembaga perbankan dengan berbagai macam sistem yang biasanya melalui tabungan atau giro deposito. Selanjutnya adalah kafalah. Kafalah adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum atau menjadikan seorang atau penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran hutang, sehingga keduanya dianggap berhutang. Ada 3 jenis kafalah. Yang pertama, kafalah bin nafs, yaitu jaminan dari diri si penjamin. Yang kedua, kafalah bil mal, yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang. Yang ketiga, kafalah mulaqah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Yang kedua adalah akad tijaroh. Akad tijaroh adalah transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis atau for profit transaction. Akad ijaroh dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah NCC dan NUC. A. Natural Certainty Contract atau NCC. NCC adalah akad tingkat pendapatan, baik pasti jumlah maupun waktunya. Pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya, baik real asset maupun financial asset. NCC juga dapat disebut dengan akad keuntungan pasti, yang termasuk NCC antara lain murabahah adalah jual beli di mana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Penerapan prinsip bagi hasil atau pembiayaan murabahah pada bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara nasabah yang bertindak sebagai mudharib dengan pihak bank sebagai shahibul mal dalam penetapan nisbah bagi hasil atau suatu usaha yang dibiayai oleh bank. Contoh murabahah adalah ada seorang pedagang, kita sebut A, tidak mampu mendapatkan barang dari produsen. Kemudian, A meminta seorang agen atau si B untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap dan rutin dengan perjanjian. Kelak si A akan dapat keuntungan dari sekian jumlah unit barang yang dipesan. Akad salam. Akad salam merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Salam adalah akad transaksi di mana pembeli memesan produk dengan menyebutkan spesifikasinya, kemudian melakukan akad negosiasi dengan akad salam, dan dianjurkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pembeli. Kemudian pembeli akan memproses produk sesuai permintaan pembeli dengan syarat dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Penerapan akad dapat dilihat dari sistem pembelian pre-order. Selanjutnya adalah istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau syoni. Selanjutnya adalah ijarah.
Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya, B. Natural Uncertainty Contract atau NUC. NUC adalah akad tingkat pendapatan tidak pasti baik jumlah maupun waktunya. Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real aset maupun finansial aset, menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Contoh-contoh akad NUC ada antara lain 1. Mudharabah merupakan akad kerjasama di mana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100% dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian dan kerugian ditanggung pemilik modal. Akad kerjasama suatu usaha antara pihak lain yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan dan kesengajaan, lalai atau menyalahi perjanjian. Penerapan prinsip bagi hasil atau pembiayaan mudharabah pada bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara nasabah yang bertindak sebagai mudharib dengan pihak bank sebagai shahibul mal dalam penetapan nisbah bagi hasil atas usaha yang dibiayai oleh bank. Contoh dari penerapan mudharabah dalam bank syariah adalah saudara A ingin membuka usaha di bidang kuliner. Untuk membuka usaha tersebut, saudara A memerlukan modal yang cukup banyak, tetapi uang yang ia miliki tidak cukup untuk dijadikan modal usahanya. Selanjutnya, musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dan dana masing-masing. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, di mana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Selanjutnya adalah musakoh. Musakoh adalah akad syirkah di bidang pertanian di mana seorang pekerja hanya disuruh merawat tanaman tersebut. Yang keempat, muzaroah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dan hasil panen dan benih dari pemilik lahan. Yang terakhir adalah mukabaroh. Mukabaroh adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen dan benih dari penggarap lahan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.